Haleluya. Shalom semuanya. Kabar baik semuanya? Haleluya. Di Jumat Sabtu saya memanggil satu-satu, saya tanya, apa kabarnya? Saya katakan saya tidak mau dengar kabar baik-baik. Orang percaya tidak pernah punya kabar baik-baik. Amin. Tuhan kita baik, akan memberikan yang terbaik, dahsyat, luar biasa. Amin. Katakan kiri kanan, Allahmu dahsyat. Haleluya. Anak-anak surgawi harus menjadi anak-anak yang dahsyat. Amin. Kita punya banyak masalah, yes, kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, tetap Allah kita yang luar biasa. Sehingga saudara tidak pernah akan meninggalkan Allah saudara. Amin. Haleluya. Saudara, saya meneruskan seri khotbah daripada hidup benar atau hidup baik. Saudara sekalian, saudara, dalam kehidupan kita, tercermin dalam kehidupan tubuh kita ya. Hidup benar, right living, tentunya kita berdasarkan daripada kebenaran yang hakiki, betul? Sama halnya, kalau saya ingin katakan kepada saudara, bagaimana saudara hidup sehat? Tiap hari makan junk food, tiap hari Facebookan sampai jam 3 pagi. Bagaimana saudara bisa hidup sehat? Nah, sekarang kita bercermin apakah saya punya pola hidup, gaya hidup sehat atau tidak. Semalaman sampai pagi, ya, online terus. Di dalam hadirat Tuhan, tidur terus. Saudara, untuk hidup sehat tentunya kita makan yang istirahat yang menjaga tubuh kita agar bulat. Bugar. Haleluya, terutama saudara ketika umur kita sudah agak-agak menjelang senja. Terlebih lagi akan sadar untuk kita hidup sehat, betul? Nah, betul saudara. Bisa tercermin saudara, masih muda sekalipun kok loyo terus ya. Kurang sehat gitu ya. Berarti pola hidupnya, gaya hidupnya tidak sehat. Setuju? Ya, saudara, sekarang kita kembali kepada kehidupan rohani kita harus sehat, betul? Nah, ada nggak yang kehidupan rohani yang tidak sehat di sini? Oh, gampang sekali, suruh dia berdoa. Saudara bisa mendengar berdoanya seperti Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selama-lamanya sama. Tidak ada kehidupan rohani di sana dalam kehidupan doanya, sama terus. Orang yang memiliki kehidupan rohani yang sehat berbeda dari setahun yang lalu, sebulan yang lalu. Betul saudara? Karena dia selalu dipenuhi, diurapi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dia mencari firman Tuhan. Ya betul? Betul? Karena makanannya adalah firman Tuhan, jadi sehat rohani. Amin saudara. Demikian hari ini kita akan belajar. Saudara, di dalam kitab Titus ini sangat praktikal saudara. Rasul Paulus mengajarkan Titus, anak rohaninya, berbagai hal. Minggu lalu kita belajar bagaimana Titus secara khusus ditunjuk, diajari oleh Rasul Paulus sebagai anak rohaninya untuk Titus sendiri. Nah hari ini banyak sekali akan berbicara kepada kita semuanya. Betul? Hari ini judul firman Tuhannya adalah apa? Hidup benar terhadap satu sama lain. Lihat kiri kanan, hidup benar terhadap satu sama lain. Nah, saya ingin menjelaskan dulu ya. Nah, di dalam Titus yang pertama itu, Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana mengurusi jemaat Tuhan. Ya, jemaat ICA. Bagaimana pelayanannya, bagaimana penatuannya, bagaimana orang-orang yang melayani. Ya. Nah, kemudian kenapa Rasul Paulus mengatakan ini? Karena banyak nabi-nabi palsu di luar. Pada zaman gereja mula-mula. Sekarang banyak nabi palsu? Nah, banyak ajaran palsu? Ya. Minggu lalu saya sudah katakan, untuk kita mengejar kebenaran, kita harus hati-hati, discernment. Bertanya kepada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Ketika saudara buka YouTube, ajaran ini, ajaran itu. Kalau saudara tidak punya Roh Kudus dan tidak menginginkan kebenaran, saudara akan hanyut. Ajaran itu saudara ikut. Bulan depan saudara dengar lagi, saudara terhanyut lagi ke ajaran situ. Saudara bilang, minggu lalu dia ngomong begini, minggu ini dia ngomong begini. Kenapa?
dikatakan terombang-ambing itu dia. Karena kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, pada zaman gereja mula-mula, Rasul Paulus sungguh-sungguh ingin menghantam itu ajaran sesat, ajaran nabi-nabi palsu, supaya tidak masuk ke dalam gereja, tidak masuk ke dalam jemaat. Nah, kita lihat di dalam Titus 1 ayat 16 mengatakan, mereka itu nabi-nabi palsu. Ya, mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatannya mereka menyangkal Allah. Mereka itu menjijikkan, tidak taat dan tidak sanggup melakukan apapun yang baik. Perhatikan pasal ini. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa mereka mengaku mengenal Allah. Saudara sini mengenal Allah? Tidak cukup sampai di sana. Saudara harus memiliki Allah. Banyak orang mengenal Allah, Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Mesias, mengenal. Sama hanya nabi palsu. Dia mengenal, tetapi tidak memiliki Tuhan Yesus. Iblis mengenal Yesus sebagai anak Allah. Betul? Tetapi dia tidak mengaku dan menerima dan taat dan berserah. Sehingga keluarlah hal-hal yang tidak benar. Sama hanya dengan nabi palsu. Mereka mengenal saudara, mungkin lebih pintar dari kita semuanya. Tetapi perbuatan mereka karena tidak memiliki Yesus, mereka menyangkal Allah. Kita harus mengaku, profess, tetapi kita harus possess. Tidak hanya mengaku, tetapi kita harus memiliki. Ada istilah bahasa Inggris, ada orang Kristen professor, hanya mengaku, tetapi tidak possessor, tidak memiliki. Kita mengaku, kita juga harus memiliki. Kenapa? Karena apa yang kita akui, kita kenal Tuhan Yesus, kita miliki, itu akan tercermin dari tingkah laku kita. Setuju saudara? Nah makanya Rasul Paulus ingin mengatakan, ini loh ajaran sesat, mereka mengenal Tuhan, mengenal Yahweh, mengenal Mesias, tetapi tingkah laku mereka tidak menunjukkan itu, tetapi engkau. Kontras. Itu ayat berhubungan saudara, sesudah ayat 16, pasal 2 ayat 1. Jelek. Tetapi engkau, katakan kiri kanan, tetapi engkau. Nah saudara, saya ingin katakan, kata ini adalah kontras daripada sebelumnya. Dan kata engkau ini bukan hanya engkau, kamu. Dalam bahasa Yunaninya kata engkau ini tegas saudara. Saudara mau tahu gimana nadanya? Tetapi engkau. Ada ketegasan, ada perintah, ada instruksi. Engkau beritakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Saudara, kata sehat itu dalam bahasa aslinya adalah hygiene. Bahasa Yunaninya kemudian ke bahasa Inggrisnya adalah hygiene. Ketika ada COVID, saudara, banyak kita baru tahu belajar kan bagaimana mencuci tangan. Karena itu benar-benar hygiene. Mencuci tangan berapa kali, saudara? Saudara, di rumah dulu kan ada di lift gitu kan. Bagaimana mencuci tangan kan? Air mengalir, sabun. Berapa kali? Udah lupa kan? Berapa? 5 kali. 20 kali. Sampai benar-benar bersih, hygiene, sehat. Dasoet mengatakan 20 kali itu nyanyi happy birthday itu 2 kali. Happy birthday, nyanyi sendiri aja 20 kali baru bersih. Itu kata daripada hygiene sehat, saudara. Jadi sebagai umat Tuhan, saudara baca firman Tuhan sekali doang. Bagaimana saudara bisa hygiene secara rohani? Ada yang tertampar di sini? Hanya memenuhi pertanyaan ketua Kingdom Group. Sudah baca firman Tuhan belum? Sudah. Lewat doang. Saudara, tidak bisa, harus hygiene, harus sehat. Sehingga saudara mengerti firman Tuhan satu kata pun saudara renungkan. Sehingga menjadi makanan rohani buat saudara. Sehingga saudara tidak bulat jasmani tetapi gemuk rohani. Oke, jangan lihat kiri kanan. Nah saudara, ayat ini bersifat tegas untuk saudara dan saya. Amin. Doktrin yang sehat berarti pengajaran hidup rohani yang sehat. Setuju? Kebenaran benar-benar yang sehat, saudara kunyah akan menghasilkan kehidupan rohani yang sehat. Otot-otot rohani yang sehat.
Setuju saudara semuanya? Amin, saudara. Apa yang Anda percayai menentukan bagaimana Anda berperilaku. Dan kemudian akan menghasilkan kebenaran itu secara otomatis saudara makan, akan menelurkan perilaku perkataan saudara sesuai dengan kebenaran itu. Amin. Right living karena kita mempunyai right believing. Apa yang saudara percayai hari-hari ini, itu akan menentukan perilaku saudara. Betul? Kalau saudara mempercayai sesuatu, hidup secara dunia, mengejar karier, itu akan tercermin dari apa yang saudara katakan, lakukan. Maunya untung gitu kan. Pak Soe sering ngomong, untung, taunya bun. Saudara, 1 Yohanes 2:3-4. 1 Yohanes 2:3-4 mengatakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau guru Nabi palsu mereka tidak menuruti, mereka hanya memutarbalikkan kebenaran. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, saudara sekalian, setiap kita adalah murid. Harus terjadi transformasi, tidak hanya di pikiran kita, tetapi transformasi di hati kita. Rick Warren mengatakan demikian. Reformasi yang pertama adalah tentang doktrin, pengajaran. Yang kedua haruslah tentang perilaku. Statement berikutnya. Ya. Yang kedua adalah harus tentang perilaku. Kita membutuhkan reformasi bukan hanya dalam hal kepercayaan, tetapi dalam hal perbuatan. Amin. Kita perlu ini. Tapi kalau ini bisa dibuktikan, benar-benar kita dirubahkan, apa hanya pikiran, tidak hati kita. Ketika ini diubahkan, kepala, hati kita diubahkan, heart, tangan dan perbuatan dan kaki kita semua akan diubahkan. Itu murid. Betul saudara? Kalau saudara ada istilah dalam dunia ini mengatakan apapun yang guru ajarkan, muridnya akan mencerminkan. Gurunya sesat, muridnya? Gurunya benar, muridnya? Kebenaran akan membuat saudara menjadi tidak hanya melakukan kebenaran, tapi orang akan menandai saudara adalah murid Tuhan. Amin. Pengajaran yang sehat menghasilkan kehidupan yang sehat, kehidupan yang benar tercermin dalam kepercayaan yang benar. Next, ayat berikutnya. Di dalam Titus 1 ayat 9 mengatakan, peringatan buat kita semua. Titus 1 ayat 9 ada? Nah ya. Dan berpegang pada perkataan yang benar. Dan yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Hygiene, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi tidak hanya buat kita, saudara. Saya minggu lalu mengatakan, seorang murid memuridkan, betul? Seorang murid menjadi perwakilan representasi daripada Kristus. Kalau saudara tidak punya kebenaran, bagaimana saudara bisa menasihati orang lain? Bagaimana saudara bisa mengajar orang lain? Amin. Murid yang paling terdekat dari saudara adalah teman sekeliling saudara, orang yang bayi-bayi rohani, anak-anak saudara di rumah. Kalau saudara mengajari mereka tidak punya kebenaran, apa yang saudara ajarkan? Nilai-nilai dunia. Ya. Nah, hari ini saya belum mulai khotbah, baru pengantar saudara. Nah, hari ini kita akan baca Titus pasal kedua ayat ke-2 sampai ke-10. Nah, ini berbicara kepada banyak orang, ya. Ada 5 kelompok orang. Supaya apa, saudara? Rasul Paulus mengajarkan sesuatu yang praktikal. Supaya saudara ayat tadi mengatakan, supaya kita tidak hanya kita menjadi gemuk rohani, tetapi kita boleh mengajarkan kehidupan rohani yang benar kepada orang lain. Mungkin ada di antara kita menyesal gitu ya. Setelah sekian tahun kita punya anak, kita punya keluarga, kita tidak ajari dengan kebenaran. Sehingga mereka terhanyut dengan nilai-nilai dunia. Amin. Tapi hari ini Rasul Paulus ini mengajari kita semuanya. Nah, hari ini akan berbicara tentang tidak hanya kelompok orang, tetapi kelompok umur, saudara. Ya. Berapa umur saudara? Apapun pengajaran di tempat ini ada 5 kelompok orang. Saudara ada orang pria lebih tua, wanita tua, wanita muda,
pria muda dan juga kelompok pekerja. Ya, saya nggak tahu saudara di mana, tetapi kita pasti salah dua daripada ini. Ya kan? Salah dua daripada ini. Karena kita semua adalah pegawai. Pegawai atau hamba-hamba dikategorikan di sini. Nah, ini adalah supaya kita memiliki kebenaran dan konsisten dalam kebenaran itu. Banyak hal-hal yang harus undo dalam pengertian kita kalau kita belajar berikut ini. Saudara jangan pernah menganggap saudara atau lebih muda atau tua, pokoknya semua akan terkena ajaran hari ini. Amin? Amin? Siap semuanya? Poin pertama, di dalam kita baca Titusnya dulu supaya saudara mengerti. Titus 2 ayat 2 sampai 10. Laki-laki tua. Nggak ada di sini. Nggak ada ya. Kita skip aja. Perempuan-perempuan. Nggak ada. Ya kasihan deh lo. Seorang wae. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Jangan kenceng dong weh. Ngomelin orang seenaknya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Sedikit ya laki-laki tua. Tapi dalamnya minta ampun, nanti kita akan bahas. Yang pasal ayat ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan tua. Jangan lihat kiri kanan dulu. Perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mereka bisa mendidik perempuan-perempuan muda. Nah sekarang perempuan-perempuan muda. Oke, semua ngaku semuanya. Perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya dan baik hati. Dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Ayat 6. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita, hamba-hamba. Ya, dulu konteksnya adalah budak, sekarang adalah pegawai, ya. Employee gitu ya. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan, bahasa Prancisnya apa? Fatcoy. Jangan, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Amin. Oke, kita lihat. Ada yang terkena? Minta ampun. Nomor 1 kita lihat. Hidup sebagai pria lanjut usia. Oke. Ayat tadi kita lihat. Laki-laki yang lebih tua harus menahan diri, terhormat, menguasai diri serta sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Saya ingin katakan, ini berlaku buat kita semuanya. Usia tidak pernah menjadi jaminan kedewasaan rohani dan emosional. Betul? Kedewasaan sama dengan tanggung jawab. Ya kan? Saya punya anak 2, Jonathan, Marco. Rasa tanggung jawab mereka berbeda kan? Betul. Yang satu lebih tanggung jawab, yang satu masih naik turun suka-sukanya. Betul? Kenapa saudara? Karena usia pria maupun perempuan tidak menjamin kedewasaan rohani. Bahkan tidak menjamin kedewasaan mentalnya. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus diperhadapkan seorang wanita yang tertangkap berzina? Ya kan? Orang Farisi banyak, ahli agama banyak. Tuhan Yesus berjongkok dan menulis di batu kan? Ada yang mengatakan dia menulis dosa-dosa orang-orang di sini semuanya. Yesus berdiri, dia mengatakan, orang yang tidak bersalah boleh mengambil batu merajam perempuan itu. Kemudian mereka semuanya pergi kan? Karena mereka baca, ada nama saya, malu Nah, saudara, dikatakan firman Tuhan, yang meninggalkan tempat itu dimulai dari yang berarti yang tua belum tentu dewasa rohani, dewasa mental. Amin. Nah, hari ini kita belajar. Mungkin di sini cuma ada satu pria
Yang agak-agak. Saya termasuk kategori gitu. Dikatakan mungkin sekitar 50 sampai sekian seterusnya. Nah, tetapi mungkin saudara punya suami, punya orang tua, punya bapak, ya kan? Saudara bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi jangan mengajari, ya kan? Saudara bisa membawa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini bagi mereka. Nah, kita bahas di sini. Pertama apa? Next. Menahan diri. Ini mengacu pada bebas dari semua kecanduan. Kata dasarnya adalah, kata Yunani itu adalah dapat menahan diri, hidup sederhana, bukan peminum, dan dapat menjaga diri. Kedua, terhormat, artinya layak dihormati. Saudara menemukan seseorang yang layak dihormati atau saudara ketemu dia, saudara sudah punya persepsi negatif. Ya kan? Terhormat, mulia. Bahasa aslinya itu artinya sungguh-sungguh berwatak baik. Yang ketiga, menguasai diri artinya pikiran yang sehat, bijaksana, hati-hati, mengendalikan diri, dan murni. Nah, pria yang tua itu memang kadang-kadang kemampuannya sudah berbeda, ya kan? Kemampuan fisiknya berbeda, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk berkarya bagi Tuhan. Ya kan? Tetapi sebaliknya sama, ketika dia sudah tua, kemampuan tubuhnya sudah berkurang, tetapi kita lihat kelakuannya tidak sesuai dengan umur. Nah, harus terhormat, menguasai diri, dan bijaksana. Saya bisa bayangkan kalau saya datang di tempat ini, sebagai hamba Tuhan, baju saya ngepang gitu. Ya kan? Kalau saudara ke MTR saja, kalau saudara, oh ini kayaknya usianya sudah agak-agak tinggi, tapi kok bajunya begitu, ya kan? Saudara akan melihat sampai saudara turun stasiun saudara. Karena aneh, betul? Orang percaya, orang-orang yang lebih tua harus memiliki sifat-sifat ini. Kebenaran firman Tuhan ini. Nah, tidak sikap sembrono, punya kesabaran dan tenang. Nah, tadi katakan next berikutnya. Nah, dikatakan harus sehat dalam iman, sehat dalam kebaikan kepada sesama, dan yang terakhir itu sehat dalam ketekunan. Atau ketekunan itu adalah kesabaran. Berapa banyak sudah menemukan pria-pria tua tidak sabar? Kebanyakan tidak sabar gitu kan. Kenapa saudara? Karena mereka berdasarkan pengalaman hidup mereka. Saya sudah makan asam garam dunia, kamu cecerek, ya kan? Nah, orang yang mengatakan saya mengalami asam garam itu harus hati-hati. Berdasarkan pengalaman, penilaian dia, kristalisasi menjadi nilai-nilai kebenaran dia. Tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Saya percaya orang bisa mengatakan asam garam dalam kehidupan rohani. Dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengakui kebenaran Tuhan, mengakui banyak kesalahan dalam kehidupannya kalau kita refleksikan di dalam firman Tuhan. Betul? Tapi kadang-kadang banyak pria tua itu menjadi tidak sabar, cepat marah. Keras kepala. Karena tidak memiliki yang pertama, yang kedua, yang ketiga tadi. Menahan diri, bijaksana, dan terhormat. Ya, cukup sekian buat orang tua dulu ya. 1 Timotius 5:1. Kalau saudara menemukan pria tua seperti itu atau saya seperti itu, ingat ayat ini. Jangan menegur laki-laki yang lebih tua dengan, tetapi perlakukan dia sebagai terima kasih. Kalau saudara melayani orang tua di rumah yang keras kepala, kita harus mengerti mereka. Ya, terlalu tua nanti sudah menjadi anak-anak kan. Kalau mereka belum sampai pikun, kadang-kadang mereka keras kepala, tidak sabar dan sebagainya. Saudara yang lebih rohani, ya, saudara tahu dia tidak bisa menahan diri, kehidupannya tidak terhormat, saudara bisa menularkan firman Tuhan kepada mereka. Ya, saya tahu Tuhan akan membimbing saudara untuk itu semuanya. Atau saudara punya suami, punya bapak di rumah, ya memang susah kalau sudah tua, segala sesuatu sudah nilai-nilai sudah terkristalisasi, menjadi solid dalam kehidupannya. Amin. Tapi firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Masih banyak nih. Nomor 2. Nomor 2 apa? Hidup hygiene. Sehat secara doktrin. Sehat secara doktrin. Doktrin itu ajaran. Sehat di dalam ajaran. Firman Tuhan mengatakan, next. Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka
Hidup, saya ingin saudara bacakan kembali, saudara meresapi. Terutama yang sudah menjelang-jelang. Hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap mengajar hal-hal yang baik, dan dengan demikian bisa mendidik perempuan-perempuan yang muda. Oke, kita lihat next. Kenapa saudara? Karena peran perempuan itu dalam rumah tangga itu sakral, suci. Seperti sebuah pelayanan. Saudara sebagai ibu, calon ibu, saudara punya panggilan yang terhormat. Amin. Saya katakan suci sakral itu seperti perilaku seorang imam. Perilaku sebagai seorang imam. Kenapa saudara? Karena dulu dan saat ini yang diserang oleh iblis adalah keluarga. Kita lihat ayat di dalam Titus, masih Titus yang sama. Titus 1 ayat 11. Mereka, nabi palsu itu, pantas ditutup mulutnya karena mereka menyusahkan seluruh keluarga. Dengan mengajarkan hal yang seharusnya tidak mereka ajarkan, yang justru mendatangkan hal yang memalukan dalam keluarga. Jadi peran ibu, istri, wanita itu sangat sakral untuk menjaga keluarganya. Itu yang diserang iblis hari-hari ini. Iblis mungkin tidak menyerang gereja, dia menyerang yang paling lemah di dalam keluarga. Di sini saling mendukung kan. Betapa kita melihat keluarga-keluarga sudah hancur kan, karena nilai-nilai kebenaran sudah tidak ada. Itu yang diserang oleh iblis. Saya tidak mengatakan berdasarkan agama ini, agama itu. Saudara, institusi keluarga, pria dan wanita disatukan sudah ada di dalam kitab Kejadian. Itu kehendak Tuhan bagi ciptaannya. Dan Tuhan menjanjikan keturunanmu Adam, Hawa akan menjadi penyelamat. Dan sejak saat itu iblis menyerang keluarga. Kalau bisa tidak nikah, kalau bisa menikah tapi tidak melahirkan, kalau bisa nikah kacau. Kalau tahu nikah kacau, nikah nggak sesuai dengan kodratnya. Itu pekerjaan siapa? Iblis. Karena dia ingin menghentikan keturunan yang akan menjadi penyelamat. Saudara, jadi wanita itu mau usia tua muda punya fungsi yang sangat suci, sangat sakral. Sehingga ayat yang kita baca tadi, mari kita lihat saat ini. Pertama, hidup sebagai seorang yang beribadah. Terjemahan lain mengatakan menunjukkan tingkah laku yang saleh. Beribadah itu yang saleh, mengabdi kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Itu dasar semuanya sebagai wanita, apalagi yang sudah tua. Timotius 2:10 mengatakan, tetapi hendaklah ia berdandan. Boleh berdandan? Boleh. Yang lebih penting adalah berdandan dengan perbuatan baik. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah, yang suci. Firman Tuhan, saudara. Yang kedua, jangan nggak ada di sini. Nggak ada, kita nggak memfitnah, kita cuma ngomongin dari belakang, itu dia. Terjemahan lain mengatakan, jangan memfitnah, jangan membuat gosip yang pengumpat. Kata dasarnya adalah diabolos, itu adalah sama dengan iblis. Pengumpat, gosip yang jahat itu iblis. Ya kan? Pembohong, penghancur, itu iblis. Jadi istilah yang digunakan di sini adalah diabolos, artinya sama seperti yang digunakan untuk iblis, pemfitnah. Saudara, banyak hal dalam kehidupan kita yang kita teledor ya. Ini tentang pergaulan, di dalam gereja, di luar gereja. Kadang-kadang kita mendengar sesuatu kenyataan, tetapi kita hanya mendengar 60%. 40%-nya ngambang, tambah-tambahan, terjemahan kita, penafsiran kita. Ya. Apalagi kalau di orang itu musuh kita. Ya kan? Yang tadinya 100% jadi 120%. Terus kita bawa omongan itu yang tidak punya dasar kebenaran 100% kepada orang lain.
Betul? Sering? Saya tahu, kalau ada konflik dalam orang dibawa kepada saya mendengarkan si A, ya kan? A, B, C, D, E. Dengar dari si B, A, B, C, F, G. Hanya 50% yang benar, 50% benar. Selebihnya menurut kehendak dia, motivasi dia, kelebihnya motivasi dan kehendak dia. Kalau saya pakai ini untuk hantam semua orang, saya seperti saya tidak mengatakan saudara ya. Kalau kita membawa berita yang tidak 100%, kita pemfitnah, dia bolos. Hati-hati saudara. Kenapa saudara? Rasul Paulus mengatakan ini. Karena pada masa itu kehidupan di Kreta, di kebudayaan Yunani itu sudah biasa. Wanita-wanita itu pada waktu itu seperti di Hong Kong saudara. Kehidupan sosial Yunani yang di kota-kota besar itu seperti Hong Kong. Perempuan sudah berkarya, perempuan punya kuasa sehingga mereka bisa ngomong-ngomong sesuka hati mereka. Karena mereka tidak punya kebenaran. Makanya Rasul Paulus ingin melindungi gereja Tuhan dari nilai-nilai dunia, perilaku dunia supaya tidak masuk ke dalam gereja Tuhan. Jangan memfitnah. Saya nggak tahu kenapa perempuan suruh jangan memfitnah, laki-laki tua tidak memfitnah. Itu Amsal. Siapa pengumpat? Membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor. Bocor mulut, makan saya nggak tahu bagaimana makannya. Saudara, hal ini diperingatan khusus oleh Rasul Paulus kepada wanita-wanita yang lebih tua. Saya nggak tahu kenapa lebih tua. Karena mungkin nggak ada gawe. Arisan ngumpul, fellowship, persekutuan doa. Dibawa dalam doa. Doanya kepada Tuhan 20%. 80% isi doanya supaya mereka dengar. Saudara pernah mengalami itu? Persekutuan doa, berdoa. Perkataan 20% hanya kepada Tuhan. 80% perkataannya ketika doa untuk supaya didengerin dia nih. Dengerin. Saudara, kalau saudara mengaku dosa. Saudara, kalau saudara mendengar sesuatu yang buruk, oke, itu kenyataan. Kalau saudara ingin tahu, kalau saudara kepo. Saya samakan kepo dengan kebo. Saudara, kalau saudara punya hati agar orang itu bertobat, lebih baik lagi hampiri dia, tanya dengan baik-baik. Amin? Sekarang orang-orang kalau datang kepada saya dengan isu-isu yang tidak saya ketahui 100% dan mungkin dia tidak tahu 100%, saya harus katakan tutup mulut, tekuk lutut, lipat tangan. Kalau benar-benar datang kepada saya berarti dia concern kan? Kalau tidak concern hanya gosip buat saya. Kalau dia gosip buat saya, dia jadi iblis, dia mengajak saya jadi iblis. Ya kalau dia concern kepada kehidupan seseorang dan dia tidak tahu benar apa enggak, tutup mulut, berlutut, lipat tangan. Berdoa, ya kan? Jangan menyebar kemana-mana. Jangan punya profesi sebagai pengember. Kemana-mana bawa ember. Mau apa? Ini ada beritanya. Mau apa? Ini beritanya. Jangan saudara. Nanti lama-lama saudara keluar tanduk. Sekarang saudara bawa ember, bawa kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan tutup. Ya, lipat tangan berdoa bagi orang. Kalau saudara concern kepada mereka. Next. Jangan memfitnah itu kalau ngomong nggak habis-habis. Terutama pada wanita-wanita. 1 Timotius 3:11 mengatakan, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Ketika orang berbicara kepada saudara curhat, tahan diri saudara. Jangan bocor mulut.
Ketika orang berbicara tentang kehidupannya yang tidak benar kepada saudara, berarti dia percaya kepada saudara. Dia menginginkan saudara mendukung dia, menasehati dia, berdoa bagi dia, bergumul bagi dia. Jangan saudara seperti reporter kemana-mana. Saudara-saudara sekalian, berita hari ini. Di Facebook, di YouTube gitu kan. Orang, saudara nggak nyebut nama sih, tetapi orang udah tahu, ini temennya kan belakangnya suka ngobrol sama dia, pasti tentang dia. Betul ya? Ya. Amsal 31 tentang wanita kan, Amsal 31. Nah, ayat pertama, seorang ibu menasehati seorang anaknya untuk mencari istri yang seperti ini. Oke, saudara perempuan yang belum menikah di sini, jadilah perempuan seperti itu. Wanita itu ketika membuka mulutnya penuh dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Amin. Saudara yang tua juga boleh begitu. Belum terlambat. Oke. Yang berikutnya. Next. Jangan, bukan ini. Oh, nggak ada di situ. Jangan menjadi hamba anggur. Peminum. Menjadi hamba anggur itu berarti dibawa kekuasaan anggur, apapun itu anggur. Bisa minuman anggur, apapun kebiasaan saudara. Menjadi hamba. Diperbudak oleh kebiasaan itu. Pada waktu itu memang tentang minuman, saudara. Wanita, saya nggak tahu, mungkin wanita tua waktu itu minum-minum terus. Karena sudah mapan, ya kan? Sudah punya status sosial, punya pendapatan tinggi. Uang saya, ya kan? Hidup saya, rumah saya. Saudara, jangan menjadi hamba anggur. Tetapi harus mengajarkan apa yang baik. Nah, oke, wanita tua. Sekarang wanita muda, semua di sini wanita muda? Oke. Next, bacaannya. Hidup sehat. Dan dengan demikian, yang wanita tua itu bisa mendidik perempuan-perempuan muda. Untuk apa? Mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangga dan baik taat kepada suaminya. Ini sebenarnya ada 7 hal. Banyak juga, paling banyak kayaknya. Sudah terlambat, saudara sudah mengaku muda. Berarti buat saudara semuanya. Ada 7 hal, ada 3 pasang. 3 pasang dan terakhir, jadi ada 4. Pertama adalah mengasihi suami dan anak-anaknya. Ini berbicara kembali lagi kepada iblis menyerang keluarga, saudara. Kembali saya katakan seorang istri adalah panggilan. Untuk melakukan, memiliki perilaku imam. Perilaku saya bilang, suami adalah imam. Dia harus punya perilaku yang sakral, yang suci. Untuk apa? Pertama, berbicara tentang prioritas mereka adalah keluarganya. Tanggung jawab dan prioritas mereka adalah untuk suami dan anak-anaknya. Oh, nggak berlaku Pak sekarang di Hong Kong. Betul ya? Makanya banyak perceraian di Indonesia. Saya tadi berbicara kepada anak kecil, orang Kantonis. Mamanya mana? Di rumah. Papanya mana? Di rumah. Tapi mereka sudah pisah. Mereka sudah pisah. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini akan mengikat kehidupan rumah tangga. Saya nggak mengatakan rumah tangga itu baik-baik saja. Banyak masalah, banyak pertentangan karena 2 orang berbeda, tambah lagi anak, cara mereka mengasuh anaknya. Tetapi seorang wanita muda, istri, terutama berbicara tentang mungkin istri yang masih muda, pasangan muda, seorang istri harus menjaga kesehatan daripada kehidupan rumah tangganya. Yang kedua, hidup bijaksana dan suci. Hidup bijaksana berlawanan dengan kesia-siaan dan kecerobohan. Hidup bijaksana dalam pertimbangan-pertimbangan mereka yang sederhana dalam kegemaran-kegemaran dan tingkah laku mereka. Prioritas, saudara. Saudara boleh nonton Korea, boleh. Tapi prioritasnya adalah keluarga. Saudara boleh bekerja, karir setinggi apapun, tetapi prioritas tetap keluarga. Setuju, saudara? Nah, itu saudara, kalau yang merasa tua bisa mengajarkan kepada yang muda nanti. Mendidik wanita-wanita muda, kalau saudara muda, suatu saat Tuhan berkati saudara menjadi lopan di Indonesia, tetap prioritas keluarga.
Amin. Amsal 2:11 mengatakan kebijaksanaan akan memelihara engkau, hikmat akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kita perlu hikmat. Setiap wanita perlu hikmat. Yang berikutnya, rajin mengatur rumah tangganya dan baik hati. Kan pasangan kan? Seorang yang penuh kasih menjalankan tugasnya di rumah dengan kasih. Stres? Yes. Dia mungkin tergoda untuk menjadi mudah marah dan kasar, apalagi anaknya banyak. Menjadi kasar dan marah dalam tuntutannya terhadap anggota keluarga, tetapi harus mengatur rumah tangganya dan baik hati, itu pasangannya. Yang terakhir ini nggak usah kita bahas. Taat kepada suaminya. Kata lainnya ada tunduk kepada suaminya. Kata dasarnya hupotasso. Hupotasso itu adalah istilah militer. Istilah militer apa? Sering saya dengar, siap! Coba bersihkan WC, siap! Beli gado-gado, siap! Nah, saya kemarin kita membahas ini, ada memang orang mengatakan, kalau suaminya nggak benar bagaimana? Kalau suaminya abuser gitu ya, suka menganiaya, menuntut, nggak masuk akal. Bagaimana? Betul, siap. Yang milih suami itu siapa? Saya baru tahu Pak, sesudah nikah. Waktu pacaran kamu nggak ngomong sama saya. Semuanya pelangi setiap hari. Saudara nggak kelihatan. Setelah pelangi selesai, nikah ketahuan. Mendung terus. Tetapi saudara ingat apa yang sudah disatukan oleh Tuhan. Hadapi. Ketika saudara menikmati masa pacaran, masa bulan madu. Nikmati juga ketika ada pertentangan. Siap? Nah, kata tunduk ini berbicara tentang bagaimana menghormati suami. Bagaimanapun saudara sudah memilih dia, Tuhan setujui. Waktu itu mungkin saudara maksa Tuhan sampai Tuhan bilang setuju deh. Nah sekarang saudara komplain. Hadapi. Amin. Saya bilang memang kita bercanda. Ini adalah kenyataan dalam kehidupan. Ada suami-suami yang mungkin memanfaatkan firman Tuhan ini. Istri kan menurut firman Tuhan harus tunduk kan? Tunduk habis-habisan. Saudara, ketundukan ini tidak mengatakan suami menuntut ketundukan istri. Nggak ada firman Tuhan mengatakan itu kan? Tapi istri harus tunduk kepada suami. Tapi tidak dikatakan seorang suami menuntut ketundukan istri. Nggak ada. Jadi suami tidak bisa menuntut ketundukan istri. Ketundukan seorang istri adalah cerminan ketundukan jemaat Tuhan kepada Kristus. Kalau ada perempuan-perempuan yang sungguh tunduk kepada Tuhan, dia otomatis akan tunduk kepada suami yang dipilihnya, yang diminta disetujui oleh Tuhan. Kalau suaminya, sang pria itu tidak benar. Sama ketika saya minta suami itu selalu berdoa. Sudah jelas warnanya suaminya nggak benar. Terus kemana? Ke dukun, berdoa lagi. Ubahkan suamiku. Dulu kan jadikan dia suamiku. Sudah nggak benar, Tuhan ubahkan suamiku. Setuju? Jangan cari teman. Kalau saudara bertemu ya, condongan kita ini orang percaya juga. Ketika ditanya, iya memang kita ketahuan suaminya itu jahat, suaminya itu menuntut, suaminya itu malas dan sebagainya. Kecondongan kita apa? Tinggalkan saja. Ya toh? Nggak fair kan? Dia cari uang susah-susah di Hongkong habis-habis semuanya. Yang kasih juga siapa tahu. Ya kan? Kalau saudara orang percaya, katakan kepada dia dulu kamu minta sama dia dengan doa berlutut sampai borok itu kakinya. Sekarang berlutut lagi minta sama Tuhan untuk ubahkan dia. Amin. Tunduk adalah perintah Tuhan. Tapi bukan hak suami untuk menuntut seorang istri. Suami adalah untuk mengasihi.
Tunduk adalah respon sukarela dari hati istri yang mengalir dari ketundukannya kepada Allah. Amin. Para suami tidak boleh menuntut ketundukan itu. Sebaliknya dia harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat Tuhan. Amin. Ya. Berikutnya. Next. Hidup sehat sebagai pria muda. Saudara, tadi ayat tentang wanita-wanita muda itu tentang tunduk kepada suami itu diakhiri dengan agar firman Tuhan dihormati. Kalau saudara menghormati Tuhan, orang lain akan menghormati Tuhan dalam hidup saudara. Saya tahu tidak gampang menjadi istri yang di-abuse, disalahgunakan, memiliki suami yang tidak benar, dan saudara harus tunduk. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan saudara, ketundukan saudara. Berlutut minta Tuhan ubahkan. Amin. Amin. Haleluya. Hidup saya sebagai pria muda. Nah, sebenarnya ayat-ayat ini kita baca sama dengan yang minggu lalu. Ya kan, minggu lalu kita baca ayat ini. Pada prinsipnya orang-orang muda, ya, seperti Titus, 3 hal, menguasai diri. Orang muda paling susah menguasai diri kan? Tidak hanya laki-laki, perempuan juga sama, yang masih muda, masih remaja. Menguasai diri itu tidak sabar, mudah marah. Zaman sekarang adanya generasi Z, generasi Alpha, mereka entitlement saudara, menuntut hak mereka lebih besar daripada apa yang bisa mereka berikan. Tidak sabar, cepat marah, kurang pertimbangan, tergesa-gesa. Betul? Menguasai diri. Mereka harus dengar-dengaran dan patuh. Nah, kalau saudara punya anak yang remaja laki-laki, bagikan ini. Bahwa mereka mau hidup sukses dalam Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, harus mengendalikan diri. Harus dengar-dengaran firman Tuhan dan menjadi teladan. Ya. Nah, kalau saudara punya anak laki-laki seperti ini, ya, sekali lagi kepada laki-laki yang tua juga sama. 1 Timotius 5 ayat 1 mengatakan. Next. Yang tadi kan, janganlah keras terhadap orang yang lebih tua, melainkan tegurlah dia dengan sebagai bapa. Kalau yang muda, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Ya mungkin anak saudara mungkin tidak menjadi saudara, tetapi ada kasih, ada persaudaraan, ada fellowship, ada intimasi. Saudara tidak menegur anak saudara sebagai musuh kan? Ketika dia menghabiskan uang saudara sekalipun, saudara menegur, ingin mendidik mereka, bukan sebagai musuh. Sebagai anak yang punya hubungan. Saudara, itu berarti ada hubungan. Saudara mengasihi mereka. Betul saudara? Ya, karena mereka masih belum bisa menguasai diri. Mereka belum bisa menjadi teladan. Nomor 5. Nah ini lebih seru lagi. Next. Ya, hidup sehat sebagai karyawan. Setiap di sini kita bekerja kan? Dulu minta kerja siapa? Minta ke Hong Kong siapa? Siapa dulu punya prinsip sebagai orang percaya? Terus ke Hong Kong, Tuhan mengirim saya ke Hong Kong. Majikan ini adalah tempat atau ladang misi saya. Betul ya? Orang percaya kan punya pikiran begitu kan? Kita baca firman Tuhannya. Hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhannya dalam segala dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus setia supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Yusuf taat, difitnah dia taat, di penjara dia ikuti. Ketika Tuhan berkati dia pada waktunya, Firaun pun tidak bisa menutup. Firaun itu dianggap sebagai dewa, sebagai Tuhan bangsa Mesir. Dia tidak bisa menutup mulutnya mengatakan, sungguh hadirat Allah selalu ada dalam orang ini, Yusuf. Saudara, ketika kita taat dan setia sebagai hamba, sebagai pegawai, orang akan memuliakan Tuhan saudara. Amin. Jangan sedih, saya belum ngomelin saudara. Ayo kita lihat ayatnya. Jangan tidak menentang, yang berarti jangan melawan, menentang atau menolak. Istilah ini dapat membawa pada perlawanan dan pemberontakan. Nah, saya jelaskan.
Kalau kita membantah, saya tahu saudara banyak yang pintar. Saya pengalaman kerja di Hong Kong 16 tahun. Ya kan? Majikan saya, atasan saya sudah menyerahkan kepada saya semuanya. Mereka tutup mata, saya yang melakukan semuanya. Pintar kan? Puji Tuhan, diberi kebaikan. Kemudian pindah majikan. Sikap yang sama saudara pakai di sini, belum tentu bisa kan? Yang terjadi apa? Saudara bantah terus. Ya kan? Kan budaya beda, keluarga berbeda kan? Sama dengan perusahaan walaupun nature-nya perusahaan yang sama, makanan misalnya, perusahaan ini punya budaya yang berbeda. Ketika masuk perusahaan yang sama, tipenya sama, budaya kerjanya berbeda. Disitulah kita yang menjadi karyawan, kadang-kadang employee dan sebagainya, kita suka menantang. Dulu saya begini, betul? Dulu begini bisa. Nah, yang saya katakan, memang kita bisa mengusulkan hal yang baru. Kalau majikan ataupun atasan kita, kalau terbuka, dia akan menghormati kreativitas saudara, ya kan? Masakan saudara yang baru, usulan saudara, bisa. Tetapi ketika terjadi pertentangan, saudara jangan membantah. Kenapa saudara? Kalau saudara dalam kesombongan saudara membantah, roh perlawanan, pemberontakan akan ada dalam kehidupan saudara. Akan timbul roh pemberontakan, rebellious spirit. Betul? Kalau majikannya jahat gimana? Kalau majikannya curang dan jahat, saudara bukan budak, saudara bisa berhenti. Ya kan? Betul? Kalau majikannya itu melakukan hal yang ilegal, saudara punya pilihan untuk berhenti. Tetapi ketika majikan saudara sudah saudara pilih, saudara menentang terus, majikannya yang tanya, ya majikan siapa? Betul? Yang saya ingin tekankan, jangan sampai timbul menjadi roh pemberontakan dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan mengatakan jangan membantah. Tadi katakan hamba-hamba hendaklah pada tuannya dalam segala hal. Dalam segala hal, berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Yang kedua, jangan curang itu, terjemahan lain itu jangan yang berarti menyisihkan untuk diri sendiri dan penyalahgunaan. Ya, saudara, di perusahaan manapun ada yang suka mencuri ini, mencuri itu, mencuri waktu, ya kan? Ya. Firman Tuhan ingin mengajarkan saudara untuk menjadi karyawan yang ilahi. Karyawan yang benar. Selalu tulus dan setia, dalam konteks ini itikat baik. Berbicara tulus dan setia ada loyalitas. Bekerja pada majikan ini, gaji besar, di luar saudara ngomongin majikan saudara. Ngomongin atasan saudara. Ngomongin supervisor saudara. Tidak ada loyalitas, tidak ada tulus dan setia. Kalau tidak ada seperti itu, sebaiknya saudara berhenti. Daripada saudara memelihara roh pemberontakan dan tidak ada loyalitas. Tidak ada kejujuran, kesetiaan, dan tidak bisa diandalkan. Amin. Sudah tahu, ketika saya bahas ini, kalau kita memiliki itu semuanya, ya, saudara ajarkan kepada anak-anak saudara. Ketika saudara memiliki ini semuanya, ini alkitabiah saudara. Saya tahu ini akan menjadi kesuksesan bagi anak-anak saudara. Di perusahaan manapun, dia loyalitas, setia, dapat diandalkan, tidak hitung-hitungan, tidak membantah, tidak ngomongin perusahaan, jaminan Tuhan akan memberikan reward sesuai dengan firman, kebenaran firman Tuhan. Dia akan sukses. Ya, kerja memang tidak ada yang gampang. Ya, memang sih anak-anak muda sekarang harus diperhatikan. Amin. 5 hal, pria tua nggak ada yang kena, saya kena sendiri. Wanita tua ada yang kena. Ya, wanita muda, ya, pria muda nggak ada, tapi karyawan kita kena semuanya. Nah, saudara, Efesus 6:7-8 mengatakan, dan dengan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan. Ya, itu yang saya katakan tadi. Ketika kita bekerja sini kita mau, oh ya, sekali lagi ketika kita di interview, dia janji ini, kita janji ini, gitu kan? Seperti pelangi di mana-mana. Tapi setelah kerja,
warnanya sudah hilang, merah sudah tidak ada. Semua abu-abu. Pelangi nggak ada abu-abu kan, tiba-tiba abu-abu hitam putih semuanya. Tetapi ingat, seperti kita melayani manusia, kita itu sebenarnya melayani Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini harus kita ingat kembali. Amin. Nah, sudah habis saudara, semua kena kan? Saya akan tutup dengan 2 hal. Bagaimana saya menjelaskan warna merah? Merah adalah merah. Ya kan? Merah itu spektrum pelangi yang keberapa? Pertama. Apa itu spektrum? Nggak ngerti kan orang? Supaya mereka mengerti, kita harus menggambarkan pelangi merah. Ini loh merah. Ya kan? Harus dilukiskan. Demikian dalam kehidupan kita, kita mengerti firman Tuhan, itu harus dilukiskan dalam kehidupan kita. Supaya orang mengerti. Saya belum melukiskan. Dilukiskan ketika saudara melihat hidup kita masing-masing. Amin saudara. Oke, yang kedua. Ayat berikutnya. Titus, sesudah ayat 10, ayat 11. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Saya tidak mengerti kenapa Rasul Paulus mengatakan ini, tapi saya percaya, saya merenungkan ini mengantar pada pengajaran-pengajaran yang tadi kita dengar. Dikatakan, karena, sesudah dikatakan ayat 10 ayat itu ya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita semua diselamatkan oleh kasih karunia kan? Ayat berikutnya. Kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kita masih tercemar dengan keinginan duniawi, ya kan? Kefasikan dunia. Tadi diajarkan dari ayat 2, pasal 2 itu sampai ayat 10. Selesai. Saudara dengarkan, saudara pulang lupa. Makanya Rasul Paulus meneruskan ayat 11-12. Saudara sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Ayat 12, kasih karunia itu akan mendidik kita, mengajar kita. Dan saya doakan menghajar kita. Supaya kita meninggalkan kefasikan, ajaran sesat, ajaran para nabi palsu itu. Supaya kita hidup penuh dengan hikmat, bijaksana, adil, suci, beribadah. Amin. Untuk kita harus mengerti ada Roh Kudus kasih karunia itu meteraikan bagi kita untuk mengajar kita. Saya bisa membahas firman Tuhan sampai saat ini, detik ini, 10%. Saudara ingin lebih lagi, minta kepada hikmat bijaksana itu. Kasih karunia Allah, Roh Kudus, untuk mengajarkan saudara. Sehingga saudara tidak hanya belajar, Roh Kudus juga akan memampukan saudara untuk melukiskan warna daripada pengajaran ini. Dalam tingkah laku saudara, pembicaraan saudara. Agar dunia tahu, belajar. Saudara akan menjadi cemerlang seperti lagu tadi, bagaikan bintang yang cemerlang. Amin.